Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Octavian Jonga dengan NIM 221424010 dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk jalan-jalan ke dunia imajinasi melalui sebuah novel yang sangat menarik. Novel yang saya akan bahas yaitu yang berjudul Hujan karya Terelie. Menurut saya, novel ini bukan hanya seru untuk dibaca, tetapi juga kaya akan pesan moral dan pelajaran hidup untuk kita ambil. Buat kamu yang mungkin belum sempat membaca novelnya, tenang saja. Di sini saya akan menceritakan garis besarnya, mengenalkan karakter-karakter utamanya, membahas konflik yang bikin penasaran, hingga pesan moral yang tersembunyi yang bisa kita petik bersama. Jadi, jangan kemana-mana dan simak videonya sampai selesai ya. Ulasan novel Hujan. Yang pertama, identitas novel. Judul novel Hujan, penulis Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Umum, diterbitkan pada tahun 2016 di Kota Jakarta. Untuk cetakan yaitu cetakan pertama, jumlah halaman 320 halaman, dengan harga sekitar 70.000 sampai dengan 170.000. Kedua, orientasi novel. Novel Hujan adalah sebuah kisah fiksi romantis sains yang berlatar belakang di masa depan. Novel Hujan menceritakan tentang seorang gadis bernama Lai yang kehidupannya berubah total setelah terjadi bencana besar. Kisah ini mengangkat tema tentang kehilangan, ketegaran, makna hidup, dan keajaiban cinta yang bisa datang dalam wujud apapun. Melalui gaya penceritaan khas Terelie yang puitis dan penuh makna, pembaca diajak menyelami perasaan manusia di balik teknologi canggih dan dunia masa depan. Ketiga, tafsiran isi. Novel Hujan bercerita tentang seorang gadis yang bernama Lai yang hidup di masa depan bersama dengan ibunya. Pada masa itu, teknologi sudah sangat maju, mulai dari pengendalian cuaca, alat transportasi yang canggih, hingga sistem keamanan yang modern. Hidup Lai berjalan biasa saja, sampai sebuah bencana besar melanda kotanya. Suatu hari terjadi letusan api dengan gempa bumi yang dahsyat, yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Dalam kekacauan tersebut, Lai kehilangan ibunya. Ia harus berjuang menyelamatkan diri ke tempat pengungsian bersama warga lainnya. Di tempat itulah, Lail bertemu dengan Esok, seorang pemuda jenius yang juga kehilangan orang yang ia cintai. Pertemuan mereka menjadi awal persahabatan yang indah. Esok selalu ada untuk memahami dan menghibur Lail yang saat itu sedang hancur karena kehilangan ibunya. Mereka saling berbagi cerita, harapan, dan kekuasaan untuk bertahan hidup di tengah situasi saat itu. Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Esok harus pergi ke kota lain untuk meneruskan studinya di bidang sains dan teknologi medis, sesuai dengan cita-citanya. Kepergian Esok membuat Lail merasa kesepian dan kehilangan kembali. Lail tumbuh menjadi pribadi yang kuat, namun menyimpan luka batin yang mendalam. Waktu berlalu dan dunia terus berubah. Teknologi semakin canggih, kehidupan pun mulai stabil kembali. Tapi Lail masih dihantui kenangan pahit masa lalunya. Ia merasa tak sanggup lagi menanggung perasaan itu. Akhirnya, Lail memutuskan untuk melakukan prosedur penghapusan sebagian ingatan di sebuah rumah sakit khusus yang menangani pasien trauma. Di rumah sakit itu, Lail bertemu Mariam, seorang petugas medis yang ramah dan menampingi Lail selama proses terapi.
Maria berusaha memahami perasaan lain dan terus memotivasinya agar bisa menerima kenyataan tanpa harus menghapus kenangan berharga itu. Selama proses itu, Lain perlahan menyadari bahwa kenangan, meski menyakitkan, adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Kenangan itulah yang membentuk diri seseorang dan membentuknya kuat menghadapi hari-hari ke depannya. Di akhir cerita, Lain memutuskan untuk tidak menghapus kenangannya. Ia memilih berdamai dengan masa lalunya, menerima rasa sakit, kehilangan, dan cinta yang tidak sempat terucap. Lain pun mulai menjalani hidup yang baru dengan lebih ikhlas dan tabah, sambil tetap menyimpan ingatan tentang ibunya dan esok di hatinya. Keempat, evaluasi. Novel Hujan memiliki kelebihan pada tema yang berlatar belakang waktu di masa depan yang unik, bahasa puitis, dan pesan moral yang menyentuh tentang kehilangan dan kekuatan menerima takdir. Tokoh Lail digambarkan kuat dan cerita emosionalnya menyentuh hati. Namun, kekurangan novel ini terletak pada beberapa bagian yang terlalu melodramatis, alur yang agak lambat di pertengahan, serta karakter Esok dan latar masa depan yang kurang dieksplorasi secara mendalam. Meski begitu, novel ini tetap menarik dan layak dibaca. Novel Hujan karya Terelie merupakan kisah tentang kehilangan, persahabatan, cinta, dan keberanian menghadapi masa lalu di tengah kemajuan teknologi masa depan. Melalui tokoh Lail, pembaca diajak untuk memahami bahwa setiap kenangan, baik yang manis maupun yang menyakitkan, adalah bagian penting dari kehidupan yang membentuk diri seseorang menjadi lebih kuat. Cerita ini menyampaikan pesan bahwa tidak ada cara mudah untuk meluapkan rasa sakit, tetapi yang bisa dilakukan adalah menerima dan belajar berdamai dengannya. Dengan gaya bahasa yang puitis dan latar futuristik yang menarik, dan alur emosional yang menyentuh hati, novel Hujan karya Terelie memberikan pelajaran hidup yang berharga tentang ketegaran, cinta, dan pentingnya sebuah kenangan. Nah, itu dia ulasan singkat saya tentang novel Hujan karya Terelie. Novelnya menarik kan? Yuk buruan baca, biar kalian bisa merasakan sendiri serunya cerita dan pesan moral yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tetap semangat membaca dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.